Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babul haidi, bab yang membicarakan tentang haid. Minggu lalu telah kita singgung apa itu haid. Maka pagi hari ini kita akan memulai dari hadis yang pertama. An Aisyah, dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimata, sesungguhnya Fatimah binta Abi Hubaisyin, anak perempuannya Abu Hubaish, kanat ada, tustahadu, yakni mengeluarkan darah yang banyak. Faqala, maka berkata laha, tentang kejadian itu, Rasulullah, kepada Rasulullah, inna dama, sesungguhnya darah, al-haidhi, yakni darah haid, damun, yakni darah, aswadu, yang berwarna hitam, yu'rafu, yakni mempunyai bau yang khas. Faidha kana, maka apabila ada, dalika, demikian itu, faamsiki, maka tahanlah, anis sholati, dari sholat. Faidha kana, dan apabila ada, al-akharu, darah yang lain, fatawaddai, maka berwudulah, wasolli, dan salatlah. Rawa, meriwayatkan hu, akan hadis, Abu Dawud, Abu Dawud, wan Nasaiyu, dan Imam An-Nasai, wasohahu, dan mensohehkan Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Fatimah binti Abu Hubais itu mengalami kejadian pada dirinya, yakni mengeluarkan darah yang banyak. Lalu dia takut, darah apa ini? Sehingga dia konsultasi kepada Nabi. Bi, saya ini kok keluar darah banyak. Ini gimana, Bi? Bagaimana saya tahu tentang darah ini? Maka Nabi mengatakan,
Sesungguhnya jika itu darah haid, maka darah itu berwarna hitam. Kemudian dia mempunyai bau yang khas. Kalau itu terjadi, maka tahanlah untuk melakukan sholat. Namun jika darah itu adalah bukan yang saya sebutkan di awal, tidak berwarna hitam, tidak mempunyai bau yang khas, maka fatawadda. Maka silakan kamu berwudu, kemudian kamu sholat. Saking mriki saged dipahami, Pak. Nate ningali darah head. Lek gak pas head mawon, Pak nggih. Nah, niki. Nah, jadi ilmu ini tidak hanya untuk ibu-ibu, tidak hanya untuk kaum hawa. Walau ini menjadi ketentuan, Pak. Yakni hadza syai'un katabullah ala banati Adam. Yakni sudah menjadi ketetapan dari Allah terhadap orang-orang perempuan. Jadi ada keistimewaan mengapa seorang perempuan itu bisa haid, sedangkan laki-laki tidak haid. Coba kalau panjenengan haid, kira-kira bagaimana, Pak? Nah, bingung, Pak ya? Bingung. Nah, jadi mengenten. Permasalahan haid itu ternyata ketika saya buka-buka buku, itu memang cukup rumit. Berkaitan apakah darah itu tergolong darah haid ataukah darah itu tergolong darah istihadah, yakni darah penyakit yang sama-sama keluarnya pada tempat yang sama. Nah, maka Nabi itu memberikan arahan, kalau darah itu berwarna merah, hitam, jadi leket berwarna hitam, kemudian punya bau yang khas. Kira-kira panjenengan nate ambune bau yang khas nonton, Pak? Pripun Bu bau yang khas? Khas. Nah, pokoknya ibu-ibu yang paham. Harusnya laki-laki juga paham. Nah, punya bau yang khas. Maka kata Nabi itu haid. Kata Nabi itu haid. Kemudian kalau tidak ada bau, jadi keluar darah, tidak ada bau, warnanya merah bening, maka itu bukan tergolong haid. Artinya boleh jadi itu menjadi darah istihadah. Maka ulama di sini memberikan gambaran untuk perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Jadi yang pertama yakni dilihat dari bentuk warna darahnya. Kalau darahnya itu kehitam-hitaman, maka darah haid. Jadi darahnya bentuknya kehitam-hitaman. Kemudian kalau keluarnya darahnya bening, Pak, berwarna merah atau mungkin merah muda, layaknya ketika kita teriris kemudian keluar darah, maka itu bukan tergolong darah haid. Kedua, yakni dari sisi baunya. Kalau darah haid, Rasul menjelaskan mempunyai bau yang khas. Nah, bau yang khas itu seperti apa? Yo nggak tahu, mungkin amis, Pak ya. Amis. Nah, kemudian bau itu menyengat. Artinya memang tidak ada bau yang menyerupai. Nah, kalau berbau khas
itu berarti darah haid. Kalau tidak ada baunya, berarti itu boleh jadi darah istihadah. Jadi tidak berbau kalau istihadah. Kemudian yang ketiga, kalau darah haid itu napa? Cair Pak nggih. Tidak bisa menggumpal. Leres napa mboten lho? Artinya terus keluar. Terus keluar. Sedangkan kalau darah niki istihadah itu bisa menggumpal. Kenapa? Karena seperti halnya darah kita, Pak. Darah seger. Kalau darah seger kemudian dikeluarkan, kemudian dibiarkan, dia bisa menggumpal, membeku. Kalau haid tidak bisa. Mungkin apa nggih, Bu? Panjenengan kalau ngapunten, kalau haid itu kan harus ganti terus nggih. Sering. Apalagi kalau pas deres-deresnya. Nah, itu beberapa ciri khas untuk kita bisa mengetahui apakah itu darah istihadah, apakah itu darah haid. Kemudian bagaimana kita menentukannya? Katakanlah kalau orang haid itu berarti 1 bulan berapa kali, Bu? Satu kali. Berkisar sampai 6 hari sampai 7 hari. Nah, tergantung kebiasaan perempuan. Kalau perempuan itu punya kebiasaan haid di awal bulan, di awal bulan. Kemudian dihitung ternyata sudah sampai 6 sampai 7 hari. Setelah 7 hari ternyata dia masih mengeluarkan darah. Kira-kira itu masuk darah haid atau darah istihadah? Ayo. Napa, Bu? Darah haid. Nah, ulama ini kok memberikan gambaran bahwa ketika di luar kebiasaan, umpama kebiasaannya 7 hari, ternyata di luar kebiasaan itu masih mengeluarkan darah, maka silakan panjenengan mandi, panjenengan sholat. Berarti kemungkinan itu adalah darah istihadah. Tetapi kalau umpama kebiasaannya lebih dari 7 hari, katakanlah kebiasaannya 10 hari. Nah, berarti nggak perlu panjenengan tidak perlu ketika 7 hari, wah ini berarti darah istihadah. Nah, ternyata kebiasaannya 10 hari. Harus sampai kebiasaan dia. Sama itu tadi di awal. Bagaimana jika perempuan itu haidnya di tengah bulan atau di akhir bulan? Atau boleh jadi ketika di pertama tadi, Pak. Dia di awal, kebiasaan di awal. Ternyata di akhir bulan, belum awal bulan atau di akhir bulan dia keluar darah. Berarti di luar kebiasaan haid. Itu kemungkinan darah istihadah. Lantas apa sih kok darah istihadah, Pak? Yaitu boleh jadi ada sesuatu yang terluka di bagian rahim atau ada cedera sehingga dia mengeluarkan darah. Maka itu tadi ciri-cirinya berwarna apa, baunya bagaimana, tekstur darahnya seperti apa. Nah, itu harus diwanti-wanti. Kalau darah haid, kata Nabi dilarang untuk melakukan sholat. Kalau darah selain darah haid, berarti boleh untuk sholat. Lantas bagaimana sholatnya? Kita bahas hadis selanjutnya.
Wa fi hadisin, dan dalam diriwayat hadis, Asma binti Umaisyin binti Umais inda Abi Dawuda, di sisi Abu Dawud, wal tajlis, dan duduklah fi mirkanin, di tempat bejana air. Fa'idha ra'at, maka apabila melihat sufrotan, yakni berwarna kekuning-kuningan, fauqal ma'i, di atas air, fal taghtasil, maka mandilah kamu, lidzuhri, untuk salat duhur, wal asri, dan untuk salat asar, huslan, mandi, wahidatan, sekali, wa taghtasilu, dan mandi kamu, li maghribi, untuk salat maghrib, wal isya'i, dan untuk salat isya, huslan, mandi, wahidatan, sekali, wa taghtasilu, dan mandi kamu, lil fajri, untuk sholat subuh, huslan, sekali, wahidatan, huslan, mandi, wahidatan, sekali, wa tawaddau, dan berwudulah kamu, fima, di dalam kesemuanya, baina dzalika, di antara demikian itu. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Asma binti Umais itu sedang duduk-duduk. Ternyata dia melihat kok ada warna kuning-kuning di atas air. Artinya rembes, Pak. Rembes, tetapi warnanya tidak hitam pekat, namun warnanya kekuning-kuningan dan tidak ada bau yang khas. Maka falyaktasil, maka silahkan mandi, kemudian salat zuhur, lalu salat asar, wahidatan, huslan wahidatan, yakni sekali mandi. Kemudian jika masuk salat maghrib, salat isya, untuk mandi lagi, sekali mandi. Kalau masuk salat subuh, sama, jadi dia harus mandi untuk sekali mandi. Artinya begini, ketika darah itu bukan tergolong darah haid. Kalau haid jelas larangan untuk sholat. Namun karena ini tergolong darah istihadah, darah penyakit, maka bagaimana seseorang itu untuk melaksanakan sholat? Karena hadis sebelumnya menjelaskan selain darah haid maka berwudulah dan sholatlah. Caranya yakni menggabungkan sholat. Artinya bukan langsung digabung, Mak, ya. Menggabungkan sholat kalau masuk waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu digabung atau dijamak dengan sholat asar. Saged dipahami ya. Jadi masuk zuhur, katakanlah jam setengah 12 atau jam 12, itu masuk zuhur. Sedangkan asar sekitar jam 3-5 menit lah katakanlah. Berarti ada jarak jauh. Bagaimana Pak caranya untuk menggabungkan antara zuhur dengan asar? Yakni mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar.
berarti mau mendekati waktu asar. Jadi sholatnya ketika mau asar, belum asar, tapi belum asar ya. Jadi mengakhirkan zuhur, panjenengan mandi besar. Mandi besar, kemudian masuk waktu langsung sholat duhur. Nah, sholat duhur. Setelah itu dijamak langsung masuk sholat asar. Katakanlah berarti kalau hitungan jam Pak ya, umpama jam asar jam 3 lebih 5 menit. Berarti panjenengan silahkan di duhur jam berapa berarti? Jam 3 kurang 5 menit lah, atau jam 3 kurang 10 menit. Nah, jadi gitu. Nah, bainaha atau di antara keduanya harus berwudu lagi. Nah, ngeten. Kira-kira repot apa mboten, Bu? Jadi ngeten, darah istihadhah niku itu tadi dia boleh sholat dengan cara mandi untuk 2 kali sholat. Jadi mandi 1 kali mandi untuk 2 kali sholat dengan sistem ya kalau masuk waktu zuhur berarti mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar. Dan di antara keduanya harus berwudu lagi. Nah, jadi masuk duhur udah wudu, kemudian sholat duhur, kemudian jamak ke asar, wudu lagi, kemudian sholat asar. Begitu pula ketika masuk maghrib sama isya, sama sebelum maghrib isya dia mandi, kemudian mengakhirkan maghrib, mengawalkan isya. Nah, jadi lebih condong jamak ke takhir ya, jamak takhir. Jamak takhir. Nah, mengawalkan maghrib, mengakhirkan maghrib, kemudian mengawalkan isya. Di antara sholat itu harus wudu. Begitu pula ketika masuk waktu subuh. Sebelum subuh dia harus mandi, wudu baru sholat subuh. Wah, enten saged dipahami, Bu? Kinten-kinten nate mengalami itu derek. Nah, enten ya. Jadi ini adalah gambaran untuk menjaga eksistensi dari salat. Sebab ngenten, biasanya pangapunten, ketika darah istihadhah keluar, itu ada yang hampir sama seperti haid yang deres, Bu. Jadi darah itu nggak bisa berhenti, sehingga keluar terus. Sedangkan kalau dihukumi bahwa darah itu najis, nah itu menjaga apakah sholat kita aman atau tidak. Maka ngapunten di beberapa kitab itu ada cara, Bu. Ketika seseorang itu mengalami istihadhah, darah yang keluar bukan darah haid, darah penyakit, namun terus keluarnya tidak berhenti. Maka dalam kitab tersebut ngapunten nggih. Jadi lek ngarani napa nggih? Disumpel. Nah, jadi ada entah itu perban atau kain atau apapun itu niku disumpel. Disumpel agar darah itu tidak keluar saat sholat. Darah itu tidak keluar saat sholat. Disumpel, kemudian melakukan tata cara itu tadi. Habis itu biasanya ya udah, artinya tidak bisa digunakan seterusnya. Artinya sekali sumpel, sekali sumpel. Nah, kalau pengen aman lagi, mungkin karena sekarang sudah modern, ada apa, Bu? Ya, kamu dan pembalut. Yang pembalut itu bisa menahan aman gitu, Bu. Jadi nggak sampai rembes, nggak sampai apa. Namun tetap sekali pakai. Nah, sekali pakai.
seperti itu. Jadi benar-benar harus dihati-hati ketika itu apakah darah haid ataukah darah istihadah. Karena ada tata cara yang berbeda untuk melakukan perintah-perintah Allah, yakni seperti sholat. Pak, berarti apakah ketika seseorang itu darahnya istihadah dia boleh membaca Quran dan seterusnya? Kalau itu istihadah, maka tentu boleh-boleh saja. Wong sholat diperintahkan, apalagi membaca Al-Quran. Tetapi jikalau darah itu haid, darah haid yang sudah kita gambarkan sebelumnya, maka tidak boleh. Saged dipahami? Pripun Bu, saged paham nggih? Ya. Won, niki hadis selanjutnya hampir panjang. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan apa sak menika? Minggu depan nggih. Dalam nggih? Iya, nggih monggo. Nggih. Nah, biasanya napa lek arane enten penyakit napa? Ambeien nggih. Ya. Jadi ngenten, kalau dalam fikih semua darah itu kan hukumnya najis. Jadi keluar darah itu najis. Lantas apakah itu satu tergolong darah penyakit, artinya istihadah ya, saya awalkan dulu. Apakah itu istihadah? Bukan. Karena istihadah itu keluarnya sama di tempat yang sama seperti layaknya darah haid. Nah, jadi di depan. Kemudian kalau darah dari belakang, nah niku napa larani? Ambeien katakanlah nggih. Kemudian dia keluar darah. Bagaimana mengatasinya? Sama. Silakan, artinya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau memang dia terus keluar, Bu, maka diganjel. Nah, silakan diganjel. Ketika mau melakukan sholat, boleh diganjel. Karena itu nggih, kita kan tidak bisa untuk menahan nggih. Tiang ambeien itu nggak bisa nahan darahnya keluar mboten saged. Jadi dia kok mesti keluar notes nonton. Nah, itu silakan, artinya ketika di kamar mandi dibersihkan, setelah dibersihkan karena panjenengan mau sholat, itu diganjel saja. Nah, jadi diganjel itu fungsinya nggih darah itu tidak keluar langsung mengenai baju dan seterusnya, kemudian melakukan sholat. Habis itu bisa untuk sholat berikutnya itu sama. Jadi selama dia terus menetes, maka itu boleh untuk ditutupin. Sama seperti ketika kita terluka. Nah, ke hadis sebelumnya, kita terluka, kemudian kita keluar darah, kemudian harus diperban. Nah, maka di situ kan tertutup ya, agar salah satu darah itu tidak terus keluar. Kemudian berwudunya gimana? Cukup diusap perbannya saja. Secara logika, silahkan segala sesuatu yang itu memberikan kita takut apakah ini nanti sholat kita diterima atau tidak, silakan ditutup saja dengan artian, dengan maksud, yaitu tadi agar darah tersebut tidak keluar. Aman. Saged dipahami Bu nggih? Napa dalam mandi? Habis mandi mengeluarkan darah.
Pripun? Niki sing pundi? Oh, boten. Ndak. Kamu walah. Artinya keluarnya darah ambeien. Boten, tidak ada. Jadi itu bukan tergolong yang dimaksudkan dari hadis ini. Ya, artinya kalau ritual mandi itu kan ada tertentu yang seperti kita bahas di sebelum-sebelumnya. Jadi ya ada ketika keluar mani wajib mandi, ketika berhubungan wajib mandi, termasuk haid juga mandi, termasuk istihadah untuk menjaga itu tadi dia boleh sholat dengan syarat mandi. Tapi kalau ambeien boten, insya Allah boten. Nah, jadi nggak ada ketika seseorang ambeien dia harus wajib mandi. Pripun? Pempes nggih. Bisa nggih, pempesan. Tapi biasanya intinya yang saya pahami sekali pakai. Mama gini kok ketika seseorang badai mau sholat untuk biar nggak ribet gitu. Artinya ribet itu wah enggak sholat duhur saya pempes sekali pakai buang. Nanti sholat asar pakai pempes lagi buang. Nah, niku caranya gitu menggabungkan sholat dijamak enggak apa-apa. Jadi karena kita punya kemudian ada seseorang punya penyakit itu, kemudian dia harus tetap menjaga sholatnya, maka silakan untuk menggabungkan sholat. Pak, bagaimana seandainya diawalkan, nah, mungkin jamak takdim, umpama di awal duhur mengawali duhur, mengawali asar. Tetapi yang saya temukan di sini masih di akhir, di akhir. Jadi untuk amannya di akhir, mengakhirkan duhur, mengawalkan asar. Silahkan. Jadi karena itu tadi kan terus keluar gitu Pak ya. Jadi daripada dengan ribet keluar terus wudhu lagi keluar. Nah itu banyak mubadir nanti kalau menggunakan itu terus. Jadi silahkan sekali pakai, habis itu dibuang. Untuk nanti sholat berikutnya sama sekali pakai. Itu untuk menjaga kesucian kita dari hal-hal yang mungkin itu tergolong najis. Nah, seperti itu. Baik, jamaah syukur rahimakumullah. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Akhiran mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.